warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru hebat dalam mengikuti pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya atas nama Salwia SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bau-Bau. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif. Konsep budaya positif diawali dengan perubahan paradigma dalam belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar itu adalah perubahan pembelajaran yang sebelumnya belajar itu berpusat pada guru. Saat ini dia beralih bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani dan murid sebagai bibit tanaman. Guru tidak mungkin akan membuat bibit padi untuk tumbuh menjadi jagung, begitu pula sebaliknya. Tetapi guru hanya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar tercapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maupun siswa itu sebagai manusia itu sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Tentang disiplin positif itu adalah pembiasaan yang mengarahkan kepada hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan dan kenyamanan bersama demi tercapainya visi misi sekolah. Lalu apa yang akan dibiasakan? Yang akan dibiasakan di situ adalah suatu pendekatan mendidik siswa untuk selalu mengontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Siswa harus memiliki yang namanya disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan yang ada dalam disiplin positif itu adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dian Gosen dalam bukunya Recruitment School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini adalah motivasi sementara yang dilakukan oleh anak didik untuk melaksanakan kewajibannya. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, itu akan mematikan kreativitas dan motivasi sesungguhnya dalam diri anak. Sementara yang kita harapkan, motivasi intrinsik harus tumbuh secara alamiah. Kebutuhan dasar manusia
Hal ini diharapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu adalah kebutuhan bertahan hidup, dalam hal ini makannya, kesehatannya, kemudian kebutuhan merasa diterima di keluarganya, di komunitasnya, atau di kelompoknya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Di sini maksudnya siswa harus memilih mana yang menurut dia sesuai dengan minatnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi kontrol guru penghukum di situ biasa ketika menangani siswa yang tanda kutip melanggar aturan tata tertib sekolah, biasanya itu dia kalau berbicara bernada tinggi, atau mungkin dia menghardik atau menunjuk-nunjuk, atau bahkan juga membentak siswa, atau bisa juga hukuman fisik atau psikis. Itu dampaknya murid akan cenderung memberontak, atau mungkin juga siswa akan menjadi pendendam. Dan bahkan ada beberapa siswa yang mengalami perlakuan seperti itu. Mungkin dia menghindari beberapa guru mata pelajaran, atau ada beberapa guru yang dia tidak sukai. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Posisi ini bercirikan bahwa kalau dia berbicara dengan nada tenang, lembut, namun kata-kata yang dikemukakan, yang disampaikan itu membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk terhadap dirinya sendiri, atau merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dampak dari posisi pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah dan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Itu akan berkepanjangan. Bahkan juga murid akan merasa rendah diri. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Di sini cirinya kalau dia berbicara dengan suara yang ramah, cenderung bersenda gurau dan akrab dengan siswa. Umumnya murid akan senang, akan merasa aman, merasa akrab dengan guru tersebut. Identitas yang tercipta, identitasnya dia sukses, namun masih ada dorongan eksternal. Dampak dari posisi sebagai teman, murid akan ketergantungan dengan gurunya. Pada guru-guru tertentu dia akan ketergantungan. Kemudian murid akan berperilaku hanya pada guru-guru tertentu. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru memiliki bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Guru mengandalkan perhitungan untuk mengontrol murid. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Guru senantiasa memantau atau mengawasi pada saat murid diberikan sanksi. Dampak dari posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan bahkan murid tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya adalah posisi manajer.
Posisi manajer di sini, guru bersuara netral, tidak emosional dan tidak terlalu ramah. Juga berbicara tidak dengan bernada tinggi. Kemudian guru di posisi manajer juga membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Posisi manajer di sini sesungguhnya disarankan untuk membimbing murid memiliki disiplin positif, yaitu murid harus mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Tujuan posisi manajer agar murid berefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan membuat sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini adalah aturan-aturan yang disepakati di kelas. Kesepakatan kelas di sini tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi harapan murid terhadap guru. Seperti itu. Ya, kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran, itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Ya, adapun langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas, guru meminta siswa menuliskan di selembar kertas apa yang dia inginkan saat belajar. Selanjutnya semua harapan-harapan tadi bisa ditempelkan di dinding atau mungkin dibawa ke depan di meja guru. Kemudian selanjutnya dituliskan di papan semua keinginan-keinginan itu. Setelah itu kita dari semua keinginan itu, harapan-harapan itu kita wujudkan dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau misalnya salah satu keinginan siswa adalah saat belajar itu dia inginkan ruang kelasnya tidak ribut. Jangan kita tulis tidak ribut, karena itu bermakna negatif. Jadi kalimat itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya ruang kelas harus tenang. Itu maksudnya keyakinan kelas. Jadi dihindari kalimat-kalimat yang mengandung makna negatif. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan restitusi dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Satu hal yang saya ingin sampaikan juga sebelum saya melanjutkan, bahwa keyakinan kelas ini seyogianya semua guru mata pelajaran memiliki keyakinan kelas. Maksudnya dia buat keyakinan kelas dengan siswanya, bukan hanya tugas guru wali kelas, tetapi seluruh guru mata pelajaran. Bisa saja beda antara mapel yang satu dengan yang lain. Ya, kita lanjut lagi tentang proses dialog dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Ya, sisi pertama menstabilkan identitas. Jadi sebelum kita tahu permasalahan anak, kita tanya dulu bagaimana kesehatannya saat itu. Apakah dia sehat
Kalau kondisi anak masih emosi, ya kita netralkan dulu. Ya, jangan ditanyai saat masih emosi. Seperti itu. Ya. Menstabilkan identitas di sini berperan agar identitas murid itu yang tadinya gagal dituntun menjadi sukses. Selanjutnya, jangan mengkritik yang sedang dialami oleh siswa, apalagi terkait identitas yang gagal tadi. Kemudian setelah kita pastikan identitasnya itu sudah stabil, maka boleh kita ajukan pertanyaan. Kita mintai dia bercerita bagaimana itu hingga asal muasal dari kejadian itu, dari permasalahan itu. Selanjutnya sesi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, jangan langsung kita sampaikan ke murid bahwa yang kamu lakukan itu salah. Itu tidak boleh. Itu sudah bermakna negatif. Kita dari hasil cerita tadi, di situ kita tanyai siswa, yang kamu lakukan tadi menurut kamu benar atau tidak? Apakah sesuai dengan tata tertib sekolah atau tidak? Di situ siswa akan berpikir sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita sudah stabilkan identitasnya. Selanjutnya kita tanyai, apakah yang dilakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas. Tentu anak itu akan mengingat-ingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati apa. Oh, kalau saya salah ternyata saya melanggar keyakinan kelas. Seperti itu. Ya, di situ setelah kita tanyakan keyakinan kelas, maka di situ kita akan tanya solusi untuk menghindari agar tidak terulang kembali. Bagaimana? Nanti muncul jawaban si anak itu, oh saya harus seperti ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah tidak perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kesediaan anak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki. Jadi kita mintai keterangan, kalau dia mau berubah mulai kapan. Jadi anak itu sendiri yang akan mengemukakan pendapatnya. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Maksudnya jangan lagi dikaitkan dengan masalah yang lain-lain, khusus yang saat itu saja. Dan yang terakhir, perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai akan diberlakukan untuk memperbaiki masalahnya tadi. Dan selanjutnya, dengan memahami ketiga struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan beberapa pertanyaan bermakna dan dapat membuat murid menjadi percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, demikian pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.